Shalom. Perkenalkan, nama saya Felita Mamahit dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Kristen. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pendapat di antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Perasaan saling bergantung, mengenal satu sama lain, dan memandang sebagai bagian dari kelompok. Jenis komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi vertikal. Yang kedua, komunikasi horizontal. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Dan selanjutnya, fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab, membangun kepercayaan dan kerjasama. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, mengatasi konflik dan kesalahpahaman. Yang keempat, membuat keputusan bersama. Kita masuk dalam strategi komunikasi kelompok. Yang pertama, aktif mendengarkan. Yang kedua, berbicara jelas dan efektif. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tepat. Yang keempat, membuat rencana komunikasi. Yang kelima, menggunakan teknologi komunikasi. Selanjutnya, hambatan komunikasi kelompok. Yang pertama, perbedaan bahasa dan budaya. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, konflik dan kesalahpahaman. Yang keempat, kurangnya kepercayaan. Yang kelima, gangguan teknis. Kita masuk dalam manfaat komunikasi kelompok. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Yang kelima, membuat keputusan yang lebih baik. Contoh komunikasi kelompok: rapat tim. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, presentasi. Yang keempat, workshop. Yang kelima, konferensi video. Dan tips meningkatkan komunikasi kelompok. Yang pertama, tetapkan tujuan dan sasaran. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas. Yang ketiga, beri kesempatan untuk berbicara. Yang keempat, aktif mendengarkan. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang apa itu komunikasi kelompok, jenis komunikasi kelompok, fungsi komunikasi kelompok, strategi komunikasi kelompok, hambatan, dan juga manfaat, dan juga contoh dari komunikasi kelompok. Terima kasih.